Bayangkan saja, ketika September tiba di kebun tetangga Anda, bedengan sudah kosong dan hanya tersisa tanaman-tanaman yang sudah mengering dan layu. Tapi di kebun Anda punya mentimun segar, renyah dan berair, seolah-olah masih pertengahan Juli. Anda mungkin berpikir ini sihir atau teknik pertanian yang rumit. Tentu saja tidak. Hari ini saya akan mengungkapkan kepada Anda rahasia para pekebun berpengalaman. Satu trik sederhana namun jenius yang akan membuat mentimun Anda terus berbuah sampai embun beku pertama datang. Dan percayalah, saat Anda mengetahui triknya, Anda akan terkejut mengapa tidak melakukannya lebih awal. Mari kita jujur, pemandangan klasik di bulan Agustus. Sulur-sulur mentimun mulai menguning, daunnya dipenuhi bintik-bintik, dan mentimun baru, jikapun tumbuh, bentuknya keriting dan rasanya hambar. Mengapa ini terjadi? Sederhana saja, menjelang akhir musim panas, tanaman mulai menua. Ini adalah proses alami. Sistem akar tidak lagi memompa nutrisi seefisien sebelumnya, dan tanaman itu sendiri telah menghabiskan semua energinya untuk gelombang panen pertama. Kebanyakan pekebun pada titik ini hanya pasrah dan mencabut tanamannya, seolah-olah musim tanam sudah berakhir. Dan disinilah teman-teman, mereka melakukan kesalahan besar, karena potensi tanaman mentimun jauh lebih besar dari yang kita kira. Kita hanya perlu membantunya untuk meremajakan diri. Jadi, dari mana kita harus memulai operasi penyelamatan panen ini? Lupakan dulu soal alat penyiram dan pupuk. Langkah pertama kita, dan mungkin yang paling krusial, adalah sebuah prosedur yang bisa dibilang bedah. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita akan melakukan pemangkasan peremajaan pada tanaman mentimun kita. Mari kita hadapi kenyataan. Menjelang akhir musim panas, bagian bawah tanaman mentimun seringkali menjadi pemandangan yang menyedihkan. Di sana tergantung daun-daun tua yang sudah menguning dan seringkali dipenuhi bercak. Mereka ini seperti pensiunan di tanaman kita. Hampir tidak lagi berfotosintesis, artinya tidak menghasilkan energi, melainkan hanya mengonsumsinya, menarik getah dan nutrisi berharga. Ini adalah beban yang menarik seluruh tanaman ke bawah. Lebih parahnya lagi, daun-daun tua yang lembab di dekat tanah ini adalah tempat ideal untuk perkembangan penyakit jamur, seperti embun tepung. Maka dari itu, tanpa ragu, kita ambil gunting pangkas atau pisau yang bersih dan tajam. Penting untuk selalu membersihkan bilahnya dengan alkohol atau antiseptik apapun, agar tidak menyebarkan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain. Dan kita mulai pembersihan kita. Tugas kita adalah membuang semua yang tidak perlu dari bagian bawah tanaman. Pangkas dengan berani semua daun yang terlihat tua, menguning, kering, atau memiliki bercak apapun. Jangan ragu. Pangkas juga semua cabang samping yang tidak menghasilkan buah, serta mentimun-mentimun kecil yang jelek, menguning atau berbentuk kait. Mereka tidak akan tumbuh besar dan hanya membuang energi. Poin penting, jangan memotong terlalu rapat ke batang utama. Sisakan sedikit tangkai, sekitar 1 cm. Jika dipotong terlalu dekat ke pangkal, luka pada batang akan besar dan bisa membusuk. Sedangkan tangkai kecil akan mengering dan lepas dengan sendirinya tanpa merugikan tanaman. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan batang yang telanjang di bagian bawah, sementara seluruh massa hijau, bunga dan mentimun yang sehat tetap berada di atas. Ya, tanaman mungkin akan terlihat sedikit tidak biasa, tapi percayalah, Anda telah memberinya bantuan yang sangat besar. Anda telah menyingkirkan semua pengganggu dan mengarahkan seluruh energi tanaman ke tempat yang seharusnya, yaitu untuk pertumbuhan tunas baru dan pembentukan panen baru di musim gugur. Ditambah lagi, sekarang tanaman mendapatkan ventilasi yang sangat baik, yang merupakan pencegahan penyakit terbaik. Bagus sekali, kita sudah melakukan pemangkasan permajaan. Tanaman sudah bebas dari beban, tapi ia mengalami stres. Bayangkan Anda baru saja melepas ransel berat yang Anda bawa sepanjang musim panas. Anda merasa lega, tapi butuh energi untuk terus melangkah. Sama halnya dengan mentimun kita ini.
Saat ini, ia sangat membutuhkan koktail energi yang tepat untuk memulihkan kekuatannya dan memulai siklus pertumbuhan baru. Dan disinilah banyak pekebun amatir melakukan kesalahan. Ada mitos populer bahwa di akhir musim panas, tanaman hanya butuh kalium dan fosfor untuk pematangan buah. Itu benar, tapi itu hanya untuk menyelesaikan gelombang panen pertama. Sedangkan tujuan kita bukan cuma mematangkan sisa buah, tapi meluncurkan gelombang baru sama sekali. Dan untuk itu, tanaman butuh bahan bangunan untuk daun dan tunas baru. Dan bahan bangunan utamanya adalah nitrogen. Karena itu, koktail kita harus lengkap. Kita akan berikan tanaman segalanya sekaligus, tapi dalam bentuk yang tepat dan mudah diserap. Lupakan formula kimia yang rumit. Resepnya sangat sederhana. Ambil ember 10 liter berisi air hangat yang sudah diendapkan. Tambahkan ke dalamnya 1 liter larutan rumput hijau atau pupuk kandang cair. Ini adalah sumber nitrogen dan mikroorganisme bermanfaat kita. Jika tidak ada semua itu, setengah sendok makan urea sudah cukup. Selanjutnya, tambahkan 1 cangkir abu kayu yang sudah diayak. Ini adalah sumber kalium, fosfor, dan sekitar 30 mikronutrien lainnya yang sangat kaya. Ini akan membuat mentimun kita manis di kemudian hari, sekaligus menjaga kesehatan seluruh tanaman. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Eliksir awet muda kita siap. Siramkan larutan ini pada mentimun kita yang baru saja kita pangkas, langsung ke akar, di tanah yang lembab. Cukup 1 hingga 2 liter minuman bergizi ini untuk setiap rumpun. Pemupukan ini akan berfungsi seperti tombol restart. Tanaman akan menerima sinyal kuat. Semua sumber daya tersedia. Saatnya tumbuh lagi. Dan ia akan merespons. Anda akan melihat betapa cepatnya pada batang yang sudah bersih, mulai muncul daun-daun baru berwarna hijau zamrud dan bakal buah yang mungil. Nah, kita sudah memangkas timun kita dan memberinya asupan nutrisi yang melimpah. Apakah itu sudah cukup? Ternyata belum. Sekarang, kita akan menerapkan trik paling cerdik dan paling penting yang akan mengubah segalanya secara drastis. Kita akan membuat timun mengelabui alam dan menumbuhkan akar-akar baru yang benar-benar muda dan kuat. Ingatlah, menjelang akhir musim panas, sistem perakaran utama tanaman yang sudah bekerja keras sejak musim semi biasanya sudah cukup tua dan melemah. Ia kesulitan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kita bisa menuangkan pupuk sebanyak apapun, tapi akar-akar yang tua itu tidak akan bisa menyerapnya dengan maksimal. Kita butuh pompa baru, dan kita akan menciptakannya. Batang timun memiliki kemampuan luar biasa. Saat bersentuhan dengan tanah lembab, ia dengan mudah akan menumbuhkan akar-akar baru. Inilah yang akan kita manfaatkan. Setelah kita membersihkan bagian bawah batangnya, ia akan menjadi panjang dan lentur. Dengan hati-hati agar tidak patah, tekuk batang tersebut ke arah tanah dan letakkan di parit kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Sekarang, kencangkan batang tersebut di beberapa titik agar menempel erat ke tanah. Untuk ini, Anda bisa menggunakan pasak taman khusus atau cukup tekuk sepotong kawat membentuk huruf U. Ujung sulur, yaitu bagian tempat tumbuhnya daun dan bakal buah. Ikatlah dengan hati-hati secara vertikal ke tralis agar ia terus merambat ke arah matahari. Sedangkan bagian batang yang sudah direbahkan di tanah, kita timbun dengan tanah gembur dan subur. Bisa menggunakan campuran kompos, tanah kebun, dan gambut. Lapisan tanahnya harus sekitar 5-7 cm. Dan segera siram area yang ditimbun ini dengan air yang cukup. Penting untuk menjaga kelembapan tanah tetap konstan di area ini selama seminggu ke depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya dalam waktu 7 hingga 10 hari, pada bagian batang yang tertimbun di bawah tanah, akan mulai tumbuh aktif akar-akar muda yang baru dan berwarna putih. Ini akan menjadi sistem perakaran yang benar-benar baru dan segar.
Akar-akar baru ini akan dengan rakus menyerap kelembapan dan nutrisi dari lapisan tanah teratas yang paling subur, lalu mengarahkannya langsung ke ujung tanaman yang tumbuh, melewati akar lama yang sudah lelah. Ini seperti memasang mesin tambahan yang kuat pada tanaman. Efeknya sungguh menakjubkan. Dan disinilah bagian paling menariknya. Apakah Anda berpikir rahasianya hanya pada satu tindakan? Seperti pemupukan atau pemangkasan? Sama sekali tidak. Kunci utamanya yang seringkali mengejutkan ada pada sinergi. Ketika Anda secara bersamaan membersihkan semua bagian lama yang menghabiskan energi, memberikan nutrisi khusus untuk meremajakan tanaman, dan merangsang pertumbuhan akar-akar yang benar-benar baru, Anda bukan hanya memperpanjang umur tanaman, Anda pada dasarnya memulai ulang siklus hidupnya. Tanaman menerima sinyal yang sangat kuat. Bahaya sudah berlalu, masalah lama sudah hilang, makanan baru sudah ada, saatnya tumbuh dan berbuah lagi. Ini adalah semacam tipuan yang membuatnya berpikir bahwa musim semi baru telah tiba. Dan tanaman itu merespons dengan kekuatan luar biasa, mengeluarkan tunas-tunas baru, bunga, dan bakal buah bahkan di cuaca September yang sejuk. Justru kombinasi 3 langkah sederhana, inilah rahasia yang membedakan kebun pemula dari kebun milik pekebun berpengalaman. Jadi, seperti yang Anda lihat, satu pendekatan sederhana namun komprehensif ini dapat menciptakan keajaiban nyata di kebun Anda. Dan untuk ini, Anda tidak memerlukan pupuk mahal atau pengetahuan agroteknik yang rumit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika rahasia ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berikan like dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan trik berkebun lainnya. Nah, kalau Anda punya rahasia lain untuk memperpanjang masa berbuah mentimun, apa saja itu? Pastikan untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan kumpulan tips terbaik bersama-sama.